Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Sesuai dengan target operasional dari LRT Jakarta fase 1B, kita akan melihat kesiapan-kesiapan dari stasiun-stasiun dan akses-aksesnya di sepanjang Jalan Pemuda sampai ke arah flyover Pramuka dan juga Matraman. Karena di bulan Agustus nanti mungkin di tanggal 17 akan diresmikan dan dibuka untuk publik sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat jalur LRT Jakarta fase 1B yang diperpanjang dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai. Dari arah Jalan Pemuda di sini untuk lajur bis Transjakarta sudah terbuka lebar. Kemudian halte bis Transjakarta yang diintegrasikan dengan stasiun juga sudah ada bagian yang menghubungkan namun belum dibuka. Nah, akses stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun untuk anak tangga dan juga eskalator di sisi timur sudah selesai. Baik, di bagian kanan ini adalah akses yang menghubungkan antara halte bis Transjakarta Sunan Giri Kayu Jati dengan stasiun, baik itu ada anak tangga di bagian tengah zigzag dan juga ada lift. Kemudian ke arah barat untuk aksesnya eskalator sedang dikerjakan dinding kaca pemasangan seperti itu sehingga aman. Sedangkan lagi untuk yang di sisi utara adalah JPO, jembatan penyeberangan orang, yang dibawa agak ke ujung aksesnya ke arah Burger King atau juga Popeyes. Nah, dari sana para penumpang naik menggunakan anak tangga atau juga ada lift di bagian tengah. Dengan begitu, maka akses stasiun LRT Jakarta fase 1B menjadi lengkap ya, khususnya untuk Rawamangun. Sedangkan bagian dalam stasiun yang pernah kita kunjungi itu sudah lama siap ya, terutama untuk peron dan juga beberapa area di lantai concourse. Harusnya sudah terpasang gate dan juga sudah ada uji coba lintasan beberapa waktu lalu, yaitu di akhir bulan April dari arah Velodrome sampai ke arah stasiun Pasar Pramuka yang sekarang berganti nama Stasiun Kayu Manis. Kita akan lanjut dengan beberapa pertanyaan dari sahabat On Road Indonesia dan juga para netizen. Nah, yang pertama adalah untuk jumlah gerbong. Dengan adanya lintasan yang baru ini diperpanjang dari Velodrome sampai ke arah Manggarai, apakah jumlah gerbongnya akan ditambah? Jawabannya adalah yang kita dengar dari podcast Jakpro, untuk jumlah gerbong masih akan dioperasikan model gerbong seperti ini, ada 2 gerbong. Sehingga nantinya akan dipantau secara berkala apakah perlu penambahan atau masih mencukupi. Kalau perlu penambahan maka akan ditambah dari jumlah gerbongnya atau juga dari trainsetnya. Yang kedua, trainsetnya apakah hanya yang beroperasi sekarang? Ternyata informasi yang kita dengar lagi adalah trainset masih banyak ya stoknya, jadi belum perlu penambahan trainset, yaitu yang menggunakan produk dari Hyundai Rotem Korea Selatan. Kemudian yang ketiga, apakah jalur nantinya di bulan Agustus ini tanggal 17 dibuka sampai ke arah Manggarai? Yang kita perhatikan untuk kawasan yang sudah benar-benar siap dan pernah diuji coba itu adalah dari arah Velodrome sampai ke arah Stasiun Kayu Manis. Selanjutnya belum ada uji coba untuk lintasan ya, kemudian beberapa uji coba lagi sampai benar-benar dipastikan nanti layak operasi. Dan yang keempat, apakah akses-akses sudah banyak yang selesai ya di beberapa stasiun. Nah, yang kita lihat yang benar-benar hampir selesai tadi yang stasiun Rawamangun. Kemudian yang di depan kita ini adalah stasiun LRT Jakarta fase 1B Pramuka yang tadinya bernama Stasiun Pramuka BPKP. Aksesnya seperti apa? Masih seperti ini. Sudah ada rangka-rangka yang akan menjadi dinding dari anak tangga yang disiapkan sehingga lebih aman bagi para penumpang yang akan menuju ke stasiun. Jumlah aksesnya baru 1 yang kita lihat sudah mulai selesai, sedangkan yang 1 lagi yang di sisi utara dalam tahap pengerjaan. Nah, di bagian barat dari stasiun belum ada ya untuk pembangunan area-area khusus yang biasanya disiapkan menjadi fondasi bagi akses-akses stasiun.
Nah, kurang lebih seperti itu. Kita akan tunggu bersama bagaimana update ataupun perkembangan progres pembangunan yang ada di sepanjang jalur LRT Jakarta fase 1B. Pertanyaan terakhir, kapan LRT Jakarta fase 1C dimulai? Karena saat ini masih tanggung rasanya sampai di stasiun Manggarai. Fase 1C saat ini dalam tahap kajian dan diharapkan selesai di akhir tahun 2026, lalu dimulai konstruksinya di tahun 2027. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita sudah masuk ke Jalan Pramuka di jalur cepat. Untuk sisi tengah jalan, median jalan di sini sudah dipasang batu-batu kanstin. Median jalannya ke arah jalur yang kita lewati, jalur cepat, juga sudah disiapkan lajur khusus bis Transjakarta yang mungkin nanti akan ditutup, dikasih pagar pembatas. Pertanyaan berikutnya untuk Jalan Pramuka, apakah akan dilakukan penyatuan jalur cepat dan jalur lambat? Ya, belum ada informasi sejauh ini untuk hal tersebut, tapi kita sangat mengusulkan untuk dapat disatukan jalur cepat dan jalur lambat sehingga Jalan Pramuka menjadi lebih lebar, tanamannya ataupun area terbuka hijaunya dapat dipindahkan ke bagian pinggir di area trotoar. Beberapa titik kita lihat masih dalam tahap pengerjaan perapian bagian tengah, median jalan, bahkan juga saluran-saluran. Ini adalah halte bis Transjakarta Pasar Genjing yang akan diintegrasikan dengan stasiun LRT Jakarta Kayu Manis yang ada di depan. Oke, saya ingat ya, sekarang namanya Kayu Manis. Di bawah stasiun ini ada pekerjaan untuk melakukan pembetonan dan pengecoran ulang untuk jalur nantinya bis Transjakarta. Untuk akses ke stasiun Kayu Manis ini juga sedang disiapkan dan belum selesai. Yang di sisi utara itu ada pengerjaan anak tangga. Lalu untuk sisi selatan belum ada perkembangan yang signifikan. Mungkin nantinya pada saat dioperasikan paling tidak salah satu atau beberapa akses sudah siap ya. Jadi untuk akses-akses yang lainnya menyusul sehingga selesai secara utuh. Kita lanjut ke arah flyover Pramuka. Di bagian bawah dari pilar-pilar di sini masih banyak material-material dari pekerjaan-pekerjaan yang sempat berlangsung ya, termasuk ini ada rangka-rangka besi yang biasanya digunakan pada saat pengecoran dek ataupun lantai. Pilar-pilar yang ada di sini sudah dilengkapi dengan pipa-pipa air yang berfungsi untuk sistem drainase ataupun saluran-saluran air yang mengalirkan air berlebih nanti pada saat hujan, misalnya di bagian atas ataupun di jalur rel, dan airnya tidak menggenang di area rel tetapi sudah dialirkan ke saluran yang dibuat ya di antara pilar-pilar ini, biasanya menggunakan beton-beton U-ditch. Lanjut ke arah stasiun Matraman. Di sini jalurnya sudah lengkap dengan parapet sudah rapi ya, ataupun pagar pembatas dan juga pipa drainase. Untuk pekerjaan rel harusnya juga sudah sampai ke arah stasiun Matraman. Kemudian apabila stasiunnya siap ya, bisa dilakukan ataupun dilanjutkan dengan proses uji coba lintasan. Masuk ke area stasiun Matraman, kita disambut oleh pilar portal dan ada pilar kecil ya. Nah, pilar kecil ini nanti akan dibangun jembatan penyeberangan orang ataupun skywalk dari arah akses ke stasiun di depan sana dan terus ke arah bawah flyover Pramuka, tepatnya di halte Transjakarta Matraman. Lanjut, untuk stasiun Matraman sendiri, akses yang sedang dikerjakan adalah anak tangga yang secara posisi berada di bagian tengah. Kemudian untuk eskalator itu ada di sekitar pintu Masjid Matraman. Lokasi ini kemarin sempat menjadi tempat keributan ya, dari warga-warga yang bentrok. Nah, ini adalah eskalatornya. Dan masih perlu dilanjutkan untuk pemasangan kanopi dari eskalator serta dinding kaca.
Baik, lanjut dari arah sebaliknya untuk akses stasiun Matraman. Area di bagian pinggir ataupun area di trotoar sudah ada yang ditutup, namun belum ada pekerjaan lanjutan untuk pembuatan pondasi akses menuju ke stasiun. Apabila sudah dioperasikan, nantinya bagian bawah dari stasiun ini akan dibuka kembali ya dari pembatas-pembatas yang menutupi area-area sebelumnya dipakai untuk konstruksi. Sehingga jalan yang ada di sini menjadi lebih lebar. Karena ini adalah salah satu akses yang menyempit baik dari arah proklamasi atau juga dari arah Pramuka. Mungkin pada saat pengoperasian, semua para penumpang nantinya akan menuju ke arah Masjid Matraman atau ke arah pertigaan yang sudah selesai aksesnya untuk dapat naik ke area stasiun. Nah, dari sini nanti kita akan bisa melihat adanya skybridge ataupun skywalk yang menghubungkan stasiun LRT Matraman dengan halte Transjakarta Matraman. Baik, sementara kita akan lihat terlebih dahulu desain awal dari pembangunan LRT Jakarta fase 1B dengan stasiun-stasiun yang ada masih menggunakan nama yang lama. Desain dari stasiunnya adalah seperti ini. Dan itu yang kita lihat sudah sama ya, desain dengan implementasi ataupun pembangunannya. Di sini ada skybridge ataupun skywalk yang menghubungkan stasiun dengan halte Transjakarta yang berada di sekitarnya. Dari video ini kita bisa lihat jumlah gerbong, rangkaian keretanya adalah 5, berarti ada penambahan 3 gerbong lagi di bagian tengah. Lebih lengkap bisa dilihat di media sosialnya Jakpro dan juga LRT Jakarta fase 1B. Ada masukan yang juga cukup bagus mungkin untuk dipertimbangkan bagi LRT Jakarta, kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu membuat halte bis Transjakarta di bawah stasiun. Karena untuk LRT Jabodebek sendiri yang kita perhatikan itu halte bis Transjakarta berada persis di bawah dari stasiun ya, khusus untuk Jalan Hari Raya Sunan Said. Itu memudahkan para penumpang bertukar moda transportasi ataupun pindah dari LRT ke Transjakarta dan sebaliknya. Namun untuk sampai ke sana, halte-halte lama pun yang kita perhatikan itu belum direvitalisasi. Bahkan beberapa stasiun yang diintegrasikan dengan halte bis Transjakarta ataupun tempat transit, haltenya adalah halte yang masih lama ya. Apabila penumpangnya berjumlah banyak, tentu akan menumpuk. Baik, kita akan lihat akses ke stasiun LRT Jakarta Kayu Manis. Di sini anak tangganya masih berupa strukturnya saja. Terus belum ada penutup dinding. Sementara baru ini. Jadi untuk stasiun ini pada saat nanti dioperasikan kemungkinan baru bisa menggunakan anak tangga yang ada ke arah underpass ataupun sisi utara. Nah, akses satu lagi yang sedang dibangun adalah di sekitar taman di dekat JPO ataupun halte bis sekolah. Yang ini masih ditutup karena areanya masih dalam tahap penyelesaian mungkin pondasi, lalu akan naik menjadi semacam eskalator ya, karena yang kita sudah lihat baru anak tangga. Lalu dari eskalator disambungkan ke bagian dalam stasiun. Jalan Pramuka sendiri juga kita lihat sudah banyak tadi yang dibuka jalur bis Transjakartanya dan sudah dilebarkan kembali. Mungkin sebentar lagi di bulan Agustus ini median jalannya selesai, jadi jalur tengah semuanya akan dibuka, dan untuk halte-halte Transjakarta tidak lagi ada semacam dermaga ataupun anjungan ya.
Lalu area di bagian tengah dirapikan, ditanami dengan tanaman-tanaman dan menjadi ruang terbuka hijau baru bagi kawasan di sepanjang Jalan Pramuka. Walaupun harapan kita dapat disatukan jalur cepat dan jalur lambat seperti di Jalan HR Rasuna Said. Nah, di kanan ini sudah terbuka lebar dan sudah ada jalur bis Transjakarta. Halte-halte di sepanjang Jalan Pramuka memang sebagian besar adalah halte bis Transjakarta yang lama. Yang baru ada di bagian ujung yang juga diintegrasikan dengan stasiun LRT Jakarta Pramuka BPKP yang berubah menjadi stasiun LRT Jakarta Pramuka. Jaraknya kurang lebih adalah 300 meter dari stasiun ini sampai ke perempatan Jalan Pramuka yang bertemu dengan Jalan Ahmad Yani dan juga di seberangnya Jalan Pemuda. Ini juga sebentar lagi akan dibuka jalur cepatnya. Untuk stasiun Pramuka yang di sisi utara lumayan tinggi kalau kita perhatikan ya. Di sini rangka besi juga sudah disiapkan untuk eskalator. Dan ada anak tangga naik kurang lebih 1 meter, barulah para penumpang bisa menggunakan eskalator ke bagian atas yang terhubung dengan area stasiun. Simpang Pramuka. Halte ini sebenarnya sudah direvitalisasi namun masih ditutup karena adanya pekerjaan yang masih berlangsung. Tapi nampaknya sebentar lagi akan selesai dan rangka-rangka JPO yang sempat dipotong mungkin akan disambungkan kembali sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat sebagai bentuk integrasi dari halte Transjakarta yang ada di Jalan Ahmad Yani dan juga halte Transjakarta yang ada di Simpang Pramuka. Kita masuk ke Jalan Pemuda. Di sini dari ujung Jalan Ahmad Yani sudah sepenuhnya terbuka ya untuk bisa dipergunakan oleh kendaraan. Walaupun di bagian kanan belum dikasih pembatas yang biasanya dipakai oleh bis Transjakarta, tapi paling tidak jalan ini sudah tidak lagi menyempit. Tinggal di bagian tengah ditanami dengan tanaman-tanaman hias ya dan menjadi ruang terbuka hijau. Untuk saluran air yang kita lihat juga sudah lengkap di bagian tengah menggunakan U-ditch yang baru dan penutupnya ataupun manhole. Baik, kita bisa lihat di sini akses sisi barat dari stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Untuk anak tangganya sudah diberi kaca kotaknya. Kemudian untuk liftnya juga sudah ada kacanya. Dan untuk JPO dari arah anak tangga menuju ke arah stasiun juga sudah dilengkapi juga dengan kaca dan kanopi. Ada pertanyaan kenapa tidak langsung turun di sini ya, ininya apa anak tangganya, tetapi digeser agak jauh. Apakah karena adanya restoran-restoran di sekitar sini sehingga menghambat akses kendaraan? Dan lokasi yang tadi di bagian ujung ya itu adalah lokasi yang lebih aman serta tidak ada akses kendaraan keluar masuk. Baik, kita akan temukan jawabannya beberapa waktu ke depan dan sebentar lagi bulan Agustus kita tunggu operasionalnya.